Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ukuran mati husnul khotimah itu gimana? Ada orang yang kerja di bank konvensional, matinya dalam keadaan sholat sujud. Mungkin di sisi lain pertanyaannya begini di hatinya itu, bank konvensional kan tidak syariah, tapi kok pekerjanya kok bisa sholat, mati sambil sholat tuh. Di sisi lain ini sul khotimah atau husnul khotimah nih. Nah gitu loh ya. Nah, kalau kita melihat orang meninggal, husnudzon kepada setiap orang yang meninggal, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Husnudzon. Walaupun misalkan matinya dalam keadaan mati, anggaplah di tempat yang maksiat, kita husnudzon. Mudah-mudahan sakitnya sakaratul maut menghapus dosa-dosanya. Husnudzon kepada dia. Atau mungkin dia di sana bukan karena niat yang jelek, mungkin nyari keluarganya atau apa. Pokoknya husnudzon kepada orang lain, apalagi orang yang sudah mati. Karena husnudzon kepada orang mati, itu dosanya yang susah diampuni. Minta maaf kepada siapa? Orang udah mati. Tuh. Jadi kalau kita dengar ada orang mati, itu husnudzon aja. Jangan kemudian, wah ini ahli neraka nih. Masuk ke tempat kayak gitu mati. Wah, wis neraka ini. Udah cambukin malaikat nih. Wah, jangan gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang mati dalam keadaan di tempat yang jelek, kita harus hati-hati, jangan kita sampai seperti itu. Dan kita husnudzon kepada orang yang itu, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Begitu. Karena urusan dosa dan enggak itu urusan Allah yang tahu. Kita nggak tahu dia dosa apa enggaknya. Secara doa dia si dosa. Makanya untuk diri kita, jangan sampai kita mati seperti itu nih. Nah gitu. Kalau kita tahu ilmu itu untuk nilai diri kita. Nah sekarang, jika ada orang mati yang seperti itu, dia kerja di bank konvensional, mati dalam keadaan sholat, maka kita husnudzon, walaupun dia kerja di bank konvensional, bisa saja hatinya itu nangis, pengen pindah, tapi belum bisa. Dan memang ahli sholat. Makanya Allah berikan dia mati dalam keadaan sesuai kebiasaan dan sesuai kesenangannya. Jadi, matal mar'u ala ma'asya'aleh. Jadi seorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya. Kalau orang suka sholat, mati dalam keadaan sholat. Orang yang suka ngaji, mati dalam keadaan ngaji. Orang yang suka baca Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, kebanyakan syahidnya umatku itu nanti itu di atas kasur. Coba sekarang, banyakkan orang mati di mana? Di atas kasur atau di lain kasur? Di atas kasur, dia di rumah sakit tuh, kasur kabel. Betul nggak? Ya memang. Tapi kalau saat di atas kasur itu niatnya adalah baik, mati syahid dia. Karena sakitnya sebab apa? Atau mungkin dia sebenarnya kebiasaan baik, sehingga sakit nggak bisa melakukan istiqomahnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya, sehingga terbatas. Biasanya suka ngaji, sakit jadi nggak bisa ngaji. Tapi karena kebiasaannya itu baik, walaupun dia sakit nggak bisa melaksanakannya, tetap dia dapat pahala. Karena istiqomahnya. Disitulah makna hadis Nabi, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seseorang itu lebih baik dari pekerjaannya. Karena dia istiqomah baik. Makanya niat baiknya itu akan terus dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang niat tok nggak pernah ngejalanin, ya kapan dicatat baiknya? Niat tok nih nggak pernah jalanin nih, ya gimana dapat baiknya? Ya, saya niat ngaji, waktunya ngaji nggak berangkat, ya gimana dapat pahalanya? Nggak ada amal. Nah ini, dan kita ini tidak bisa yang namanya bank konvensional. Pertanyaannya, ada ribanya apa enggak? Ada ribanya enggak sih? Ada. Riba itu halal apa haram? Udah jelas. Berarti kita nyimpen di bank konvensional, walaupun ada yang niatnya enggak membungakan uang, tapi tetap sama saja membantu hidupnya bank konvensional. Kan bank itu hidup kan ada nasabah. Kalau dengan nasabah, tutup enggak? Tutup bank itu. Ya.
Konvensional apapun namanya, mau konvensional namanya apapun itu, mau luar, mau dalam, sama saja. Cuma untuk diri kita, kita harus apa? Kalau seandainya ada orang yang masih punya bank konvensional, niatkanlah untuk hijrah. Hijrah itu tidak harus sepenuhnya langsung full gitu, enggak. Punya 5 rekening, ya target tiap tahun satu pindah, dikurangi satu, sampai 5 tahun habis itu bank konvensional, dipindah semuanya. Tapi kalau nanti transfer, misalkan ada alasan transfer nanti biaya terus. Lebih baik kita keluar biaya untuk dapat surga daripada nyari gratis masuk neraka. Kan begitu ya? Ayo pilih yang mana? Mau yang bayar masuk surga apa gratis masuk neraka? Yang bayar. Namanya kebaikan itu perlu pengorbanan. Apa sih nilainya kita kepotong saldo untuk biaya transfer kalau kita ada pahala di situ yang besar? Kan begitu. Jadi itu, dan itu juga menjadi syiar bagi kita. Kita termasuk adalah bisa ada amal jariah dengan kita. Misalkan ada orang pengen transfer ke kita, mohon maaf ini nomornya ini, oh bank syariah ya. Jadi orang yang nggak tahu syariah jadi tahu syariah, ada bank syariah. Itu dakwah kita. Kalau kita pengusaha, dengan kita kan biasanya ada, kalau pengusaha kan ada yang kartu nama atau mungkin ngasih rekening. Itu kalau yang ditunjukkan bank syariah kan seperti ajakan, mensyiarkan bank syariah. Jadi orang itu, bang, nanti yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi pengen tahu, jadi nanya bank syariah itu apa sih? Kita bisa jelaskan, ayo coba gitu. Jadi itu dakwah kita. Di dakwah itu bukan nggak harus ustaz, nggak harus orang alim. Pengusaha bisa dakwah dengan usahanya, usaha yang gimana, yang halal, dengan rekening yang syariah. Itu dakwah kita. Jadi apapun kita bisa dakwah. Bayangkan kalau kita misalkan pakai bank syariah, kemudian ada satu orang ikut dengan kita, itu pahalanya gede sekali. Gede. Dengan kita pakai bank syariah, bisa saja orang tertarik ikut bank syariah. Tapi ingat ya, seandainya kita saat ini belum bisa pindah dari konvensional ke syariah, harus selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong kepada Allah agar diberikan jalan, agar diberikan kemudahan untuk pindah. Jadi ada keinginan, itulah yang akan menjadikan Allah nolong kita. Kalau nggak ada keinginan, susah. Gimana mau tolong Allah? Hambanya saja nggak mau. Nah gitu. Pertolongan itu datang kalau ada niat dari hambanya. Kalau seorang hamba sudah niat, akan datang pertolongan Allah. Pasti itu. Kalau niat yang baik, Allah akan nolong. Bahkan malaikat itu akan ikut nolong, ngasih 70 pintu kebaikan. Kalau ada orang niat jelek, akan dibantu oleh setan dengan 70 pintu kejelekan. Maksudnya apa? Kalau ada orang niat jelek, itu ada aja idenya. Coba, maling nih contohnya, pengen nyuri aja. Dulu nggak ada CCTV mungkin ya. Jadi mungkin katanya lebih mudah. Ada CCTV, bisa nggak kemalingan? Bisa. Kenapa? Mikir itu, dibantu setan mikirnya. Jadi kalau pengen ada CCTV, pengen nggak kelihatan, ini caranya. Wah, itu. Ya macam-macam. Kebaikan itu ada ide, kejelekan juga bisa ada ide. Makanya kebaikan dan kejelekan itu pasti selalu akan salip-salipan. Program kebaikan dan kejelekan juga salip-salipan. Dan kita kalau program kebaikan itu harus semangat. Kadang kalau kita berbuat baik itu merasa cukup. Nah ini yang salah. Ya udahlah, yang penting saya udah baik, ikut kebaikan, udah cukup. Enggak, harus ada ide-ide, ada pengembangan, ada kemajuan. Nah itu adalah hukum kita ikut nabung, nyimpen dana di bank konvensional. Ketika kita melihat ada orang masih di bank konvensional, jangan dicaci maki. Itu juga saudara kita doakan kepada mereka. Ya, ini ilmu adalah untuk diri kita pribadi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain?